Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Kirana Putri Persia dengan NIM 2201020068 ingin menjelaskan mengenai tugas presentasi capaian untuk mata kuliah pemrograman web. Di sini ada beberapa instruksi. Yang pertama adalah buatlah penjelasan yang komprehensif berkenaan dengan pemahaman Anda sesuai dengan kriteria 1, 6, dan 13, di mana kriteria 1 itu adalah mampu menjelaskan dengan lancar perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk pemrograman PHP, serta pola menjalankan kode programnya. Lalu yang ke-6, mampu menjelaskan dengan lancar konfigurasi bagian-bagian utama serta dapat memberikan contoh penggunaan framework yang berhasil menampilkan halaman web. Lalu juga mampu menjelaskan dengan lancar spesifikasi REST API yang telah dibangun serta dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari REST API. Oke, kita yang pertama itu untuk perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk pemrograman PHP serta menjalankan kodenya, yaitu yang pertama web server yang digunakan itu bisa Apache melalui XMPP. Di sini saya melalui XMPP. Bisa juga menggunakan WebP dan LAMP. Lalu fungsinya adalah menjalankan file PHP di server lokal. Untuk interpreter PHP-nya versi 8.2 yang bisa mengeksekusi PHP tersebut. Lalu database management system atau DBMS-nya menggunakan MySQL dan MyDB. Untuk penyimpanan dan pengelolaan data yang digunakan adalah PHP MyAdmin. Ya, ada di sini. Saya menggunakan PHP. Lalu untuk editor IDE itu menggunakan Visual Studio Code. Browser yang digunakan di sini saya menggunakan Edge. Untuk perangkat keras yang dibutuhkan adalah laptop dengan prosesor minimal itu Intel i3, dimana saya menggunakan i7. Untuk RAM sendiri di sini yang disarankan itu 8. Lalu penyimpanannya minimal itu 20 GB ya. Untuk jaringan internet menggunakan perangkat lunak dan paket tambahan serta Wi-Fi. Cara menjalankan kode PHP-nya pertama itu kita harus menginstal XMPP. Untuk menyimpan file PHP harus menyimpannya .php. Untuk menjalankan sendiri bisa dijalankan melalui aktivasi XMPP terlebih dahulu. Selanjutnya konfigurasi bagian-bagian utama dan contoh penggunaan framework CodeIgniter. Untuk konfigurasi dasar untuk bagian-bagian utama itu di framework itu ada di sini. Konfigurasinya ada di sini. Nih. Localhost PHP public. Terus ada di database PHP ini untuk database sendiri. Untuk contoh dari framework atau bagian-bagian frameworknya itu yang pertama itu adalah membuat controller. Ada di sini. Ini untuk controllernya bisa dilihat sendiri di sini. Selanjutnya ada view di sini untuk menampilkan.
Lalu ada poin yang ke-13 adalah menjelaskan dengan lancar spesifikasi REST API yang telah dibangun serta dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari REST API sendiri. Pasti API itu adalah Application Programming Interface atau antarmuka yang memungkinkan dua aplikasi atau sistem untuk berkomunikasi dan bertukar data, di mana API menyediakan metode standar seperti endpoints untuk mengakses layanan atau fitur tertentu tanpa harus memahami detail implementasinya. Lalu untuk fungsi sendiri di sini adalah integritas sistem yang dapat menghubungkan berbagai aplikasi atau layanan, misalnya antara front end dan back end. Untuk automasi prosesnya memungkinkan aplikasi untuk saling bertukar data secara otomatis, dan yang ketiga adalah reusabilitas. API dapat digunakan kembali untuk berbagai aplikasi atau project. Jenis-jenis API sendiri di sini tuh ada beberapa jenis. Yang paling populer itu adalah menggunakan protokol HTTP, di mana ada get, post, put, and delete, di mana format umumnya JSON atau XML. Kelebihan dan kekurangan API sendiri. Kelebihan API itu yang pertama adalah portabilitasnya tinggi. API dapat digunakan di berbagai platform dan teknologi sehingga fleksibel dan untuk diintegrasikan. Lalu efisiensi waktu dan biaya. API memungkinkan pengembang menggunakan fitur yang sudah ada tanpa membangun dari awal, mempercepat pengembangan aplikasi. Yang ketiga ada komunikasi yang standar, menggunakan protokol standar seperti HTTP sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Untuk reusabilitasnya dapat digunakan di berbagai aplikasi atau project. Yang kelima adalah interoperabilitas, memungkinkan sistem yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar data, serta keamanan. Dengan pengaturan yang tepat, API dapat dikontrol untuk autentikasi dan otorisasi, misalnya dengan token atau out. Untuk kekurangan sendiri, yang pertama adalah kompleksitas implementasi yang membutuhkan desain dan pengelolaan yang baik, terutama untuk API yang skalanya besar. Untuk keamanan sendiri, jika tidak dikelola dengan benar, API rentan terhadap serangan seperti pencurian data, SQL injection, atau brute force attack. Terus yang ketiga adalah ketergantungan pada layanan lain. Jika API layanan pihak ketiga bermasalah atau mengalami gangguan, aplikasi yang mengandalkannya juga akan terpengaruh. Yang keempat adalah overhead jaringan, di mana API berbasis web seperti REST bergantung pada koneksi internet yang stabil dan proses komunikasi dapat memperlambat aplikasi jika latensi tinggi. Yang kelima adalah versi dan pemeliharaannya. Perubahan atau penghentian dukungan versi API dapat menyebabkan gangguan pada aplikasi yang menggunakannya. Yang keenam adalah stateless. Untuk REST API tidak mempertahankan sesi antara klien dan server, sehingga setiap permintaan harus menyertakan semua informasi yang diperlukan. Namun secara garis besar, API itu menawarkan fleksibilitas dan efisiensi, tetapi memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang cermat untuk menghindari risiko. Oke, untuk selanjutnya di poin kedua adalah penjelasan proyek kelompok, di mana ada kriteria 9, 11, dan 12. Yang pertama itu 9 adalah konsep CRUD atau yang pertama itu create, menambah data ke database. Ada di sini. Teman-teman bisa cari di sini, ada terlihat di sini. Ini create data. Lalu selanjutnya itu ada read database. Di sini kita bisa buka. Nah, ini yang kebaca itu adalah menu, judul, page,
anggota. Selanjutnya ada update database. Kita bisa update database. Nah, di sini udah dibikin update database-nya di sebelah sini. Nah, ini function untuk update database di mana kita bisa mengupdate isi dari database-nya seperti angkatan, NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, nomor HP, password, alamat, foto. Nah, kalau untuk setelah diupdate, misalnya kita mau menghapus itu ada menu hapus di sini untuk hapus database. Nih, function delete. Nah, di sini kita bisa menghapus database-nya. Nah, di sini. Di sini yang bisa dibaca dari database kita yang ditampilkan ada tabel anggota, tabel angkatan, buku, kategori, peminjaman, penerbit, dan selanjutnya dengan lain itu bakal muncul di aplikasinya ya teman-teman. Baru kalau baca di aplikasinya. Selanjutnya analisis, penyelesaian, dan implementasi proyek. Dimana latar belakang masalahnya itu adalah jelaskan bahwa tingkat peminjaman buku yang rendah di ruang baca FDTK Umroh menjadi perhatian utama. Yang data dukung yang kami dapat di sini itu ada dari 2023 itu ada peminjaman itu sekitar 10 peminjaman dan di 2024 sampai hari ini baru menjadi 24 peminjaman, tapi itu masih sangat rendah. Alasan rendahnya peminjaman itu adalah minatnya berdasarkan survei, koleksi buku tidak sesuai dengan kebutuhan akademik, informasi koleksi kurang memadai, serta ruang baca yang kurang nyaman. Di mana pentingnya proyek ini adalah menyediakan solusi berbasis data untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas ruang baca. Nah, ini aplikasinya sendiri. Di sini nama aplikasinya adalah Ruang Baca FDTK Umroh. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada jenis-jenis bukunya seperti pemrograman Java, sistem komunikasi satelit, pengantar mekanika tanah untuk Tanak Jenuh, panduan lengkap pemrograman Android, analisis laporan dan lain-lain di sini. Selanjutnya, teman-teman, kalau kita mau masuk nih ke aplikasinya, kita bisa login dulu. Nah, di sini kita login. Untuk admin dulu ya, admin kita login di sini. Sebagai adminnya. Nah, di sini adminnya bisa mengakses data buku, anggota, dan web di dashboard admin. Nah, terus di peminjamannya, admin bisa menyetujui pengajuan masuk, diterima, atau ditolak. Itu berdasarkan admin. Terus di sini ada master bukunya, pengadu buku, kategori, rak, penerbit, penulis. Di sini ada data-data buku. Untuk anggota sendiri, nah di sini ada anggota. Nah di sini anggotanya, lalu ada program studinya. Nah, di sini ada teknik informatika, elektro, perkapalan, industri, dan kimia. Semuanya bisa dibuka ya teman-teman, agak nolak sedikit. Nah, di sini ada buku. Ini jenis-jenis buku. Di sini ada data bukunya itu ada judulnya, ada nomor pustakanya, ISBN, tahun terbitnya, terus bahasa bukunya, terus jumlah buku yang tersedia. Untuk raknya itu nentuin ada di rak keberapa. Nah, di sini juga ada setting di halaman adminnya. Nah, admin bisa ngedit, nambahin, ngapus. Untuk user sendiri kita login sebagai user dulu ya teman-teman. Bentar ya.
Nah, ini kita loker dulu dari halaman admin biar kita bisa login ke user yang boleh masuk siapa aja. Perhatian romparing di kombinan. Nah, ini user. Nah, ini halaman untuk anggotanya. Kalau belum terdaftar jadi anggota bisa didaftar. Tadi ada create akun. Sini ada namanya Anissa Halafi. Misalnya kita login ya teman-teman ya. Kita coba create baru ya. Daftar anggota. Di sini kita daftarkan diri dulu. Di informatika, NIM-nya 2201 Oke, jenis kelaminnya perempuan. Password sendiri di sini saya bikin. Kita bikin passwordnya biar bisa daftar. Nah, ini udah terdaftar ya. Bisa login. Tinggal lihat dulunya. Login. Nah, ini Anda belum verifikasi. Ini butuh verifikasi untuk foto, edit dan sebagainya di dashboardnya. Ini kita harus verifikasi dulu ya teman-teman. Ini untuk memverifikasinya melalui admin. Jadi kita buka login admin ya. Sorry. Kita login dulu. Nah, kita lokasi di sini verifikasi sekarang. Biar akun terdaftar. Nah, sudah terverifikasi di sini teman-teman bisa lihat. Kita buka login usernya. Login dulu. Nah, kita login kembali sebagai user, sebagai anggota ruang baca. Login. Nah, setelah terverifikasi di sini akan muncul akun Anda sudah terverifikasi. Hanya nah, pengajuan.
Sini kita bisa isi apa yang bakal kita ajuin. Sini kita bisa cek apakah diterima atau tidak. Kita ditolak. Tolak ini. Pokoknya di sini seperti ini ya untuk anggota sendiri. Selepas di situ bisa diedit ya teman-teman. Instruksi ketiga adalah buatlah penjelasan dan tema berkenaan dengan pemahaman Anda untuk memenuhi kriteria 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 10. Itu yang kedua itu di sini adalah menjelaskan sintak dasar bahasa PHP. Sini saya sudah menulis kode programnya di Visual Studio Code. Untuk semua kodenya itu menggunakan .php ya teman-teman ya. Untuk percabangan sendiri, dimana cara kerja percabangan adalah mengecek apakah request yang diterima adalah metode post. Itu mengecek apakah file yang diunggah tidak error. Lalu jika kedua kondisi terpenuhi, file akan diproses untuk diunggah. Jika tidak, akan memberikan pesan error. Di sini saya sudah menulis kodenya untuk percabangan sendiri nih, di mana diinisialisasikan dengan if dan else. Oke. Selanjutnya poin ke sini ada mekanisme request. Selanjutnya di sini ada upload file. Kita juga sudah menulis kode programnya di Visual Studio Code. Gimana cara kerja untuk upload file ini sendiri adalah mengecek apakah file dikirim melalui post dan tidak teror, menentukan direktori target atau box untuk menyimpan file yang akan diunggah, memindahkan file dari lokasi sementara ke direktori target menggunakan move_upload and file. Jika berhasil menampilkan sukses, jika gagal akan menampilkan pesan error. Nih, move upload file from files. Nah, lanjutnya ada download.php. Nah, di sini sudah menuliskan kode programnya. Disposition attachment base file. Selanjutnya, dimana cara kerja download file ini adalah menentukan file yang akan diunduh. Untuk mengatur header HTTP agar browser memahami file ini sebagai file yang akan diunduh, lalu membaca dan mengirimkan isi file ke browser dengan read file. Selanjutnya, OP. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan kode programnya sendiri. Nah, di sini. Gimana cara kerja OOP ini? Fungsi generate token membuat string acak dalam format heksadesimal. Token ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengguna atau membatasi akses API.
Ini untuk implementasi token sendiri. Koneksi ke database-nya di sini. Nih. Kita tuliskan di sini. New MySQL. Localhost, username, role password, nama database. Next itu adalah pengiriman data. Kita konversi dulu datanya ke JSON. Untuk mengkonversi data sendiri seperti ini. Nih, name, John, email, John example, JSON encode. Nah, nih penjelasannya. Bakal dikonversi ke JSON dulu. Terus kalau JSON menerima, untuk penerimaan di JSON ada kode program seperti ini. File get content, file name, PHP input. Di mana? Di sini ada JSON semua dengan file get content. Nah, di sini bakal kalau kita klik sih muncul nih dia. Nah, terus di sini data kita bakal JSON decode. Nah, ini untuk konfigurasi kalau JSON-nya nerima. Kalau sukses bakal sukses, kalau tidak sukses bakal terjadi error. Nah, terus untuk konsep web service, kita bakal dapat sini bakal ada token. Generate token itu dibuat menggunakan random byte untuk menghasilkan string acak. Kalau validasi token ini token implementasi token. Nih, kita tulis di sini base encode string JSON encode. Oke. Sekian penjelasan tentang poin-poin tugas yang sudah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada upload file. Kita juga sudah menulis kode programnya di Visual Studio Code. Gimana cara kerja untuk upload file ini sendiri adalah mengecek apakah file dikirim melalui post dan tidak teror, menentukan direktori target atau box untuk menyimpan file yang akan diunggah, memindahkan file dari lokasi sementara ke direktori target menggunakan move_upload and file. Jika berhasil menampilkan sukses, jika gagal akan menampilkan pesan error. Nih, move upload file from files. Nah, lanjutnya ada download.php. Nah, di sini sudah menuliskan kode programnya. Disposition attachment base file. Selanjutnya, di mana cara kerja download file ini adalah menentukan file yang akan diunduh. Untuk mengatur header HTTP agar browser memahami file ini sebagai file yang akan diunduh, lalu membaca dan mengirimkan isi file ke browser dengan read file. Selanjutnya, OP. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan kode programnya sendiri. Nah, di sini. Gimana cara kerja OOP ini? Fungsi generate token membuat string acak dalam format heksadesimal. Token ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengguna atau membatasi akses API.
Ini untuk implementasi tokennya sendiri. Koneksi ke database-nya di sini. Nih. Kita tuliskan di sini. New MySQL. Localhost, username, role password, nama database. Next itu adalah pengiriman data. Kita konversi dulu datanya ke JSON. Untuk mengkonversi data sendiri seperti ini. Nih, name, John, email, John example, ke JSON encode. Nah, nih penjelasannya. Bakal dikonversi ke JSON dulu. Terus kalau JSON menerima, untuk penerimaan di JSON ada kode program seperti ini. File get content, file name, PHP input. Di mana? Di sini ada JSON semua dengan file get content. Nah, di sini bakal kalau kita klik di sini muncul nih dia. Nah, terus di sini data kita bakal JSON decode. Nah, ini untuk konfigurasi kalau JSON-nya nerima. Kalau sukses bakal sukses, kalau tidak sukses bakal terjadi error. Nah, terus untuk konsep web service, kita bakal dapat sini bakal ada token. Generate token itu dibuat menggunakan random byte untuk menghasilkan string acak. Kalau validasi token ini token implementasi token. Nih, kita tulis di sini base encode string JSON encode. Oke. Sekian penjelasan tentang poin-poin tugas yang sudah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.